Hai guys, selamat bergabung lagi di part yang ketiga. Ini adalah satu bagian dari 24 seri audiobook yang bisa kamu nikmati. Jadi kalau kamu belum mendengarkan di part 1 dan 2, silakan balik lagi untuk mendengarkan part 1 dan 2 supaya kamu bisa mendengarkan secara berkesinambungan. Buat teman-teman semua, apa kabar hari ini? Pernahkah kamu mendengar ungkapan bahwa emosi adalah bahan bakar dari manifestasi? Jadi, jika kamu sudah mencoba menerapkan law of attraction, tetapi hasilnya belum maksimal, kemungkinan besar ada satu elemen penting yang kamu lewatkan, yaitu emosi. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengapa emosi adalah energi utama dalam manifestasi. Jadi berdasarkan law of attraction, ilmu neuroscience dan prinsip-prinsip ketuhanan yang universal, kita akan memahami peran emosi, bagaimana mereka bekerja dan bagaimana kita dapat menggunakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih berlimpah dan penuh berkah. Jadi pastikan kamu menonton hingga akhir ya. Mari kita mulai dengan memahami apa itu emosi. Secara sederhana, emosi adalah energi dalam gerakan, energy in motion. Energi adalah respons alami tubuh kita terhadap pengalaman atau experience, baik yang positif maupun negatif. Dalam konteks law of attraction, emosi adalah frekuensi yang kita pancarkan ke alam semesta ini. Pikiran kita mungkin mampu mengarahkan fokus, tetapi emosi adalah yang memberikan intensitas pada sinyal-sinyal itu. Jadi bayangkan, pikiran itu seperti sebuah panah, dan emosi adalah tenaga yang melontarkannya. Tanpa emosi, panah tersebut tidak memiliki kekuatan untuk mencapai targetnya. Dari sudut pandang neuroscience, emosi melibatkan sistem limbik di otak yang mengatur respons emosional. Ketika Anda merasakan emosi positif seperti cinta, rasa syukur, atau kebahagiaan, otak kamu akan melepaskan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin, di mana zat kimia ini menciptakan perasaan senang dan optimis yang memperkuat keyakinan kamu bahwa manifestasi kamu itu sedang berjalan. Secara spiritual, emosi adalah bahasa jiwa. Ketika kamu berdoa atau bermeditasi dengan emosi yang tulus, kamu menghubungkan diri dengan Tuhan. Dalam ajaran agama, emosi seperti syukur dan keikhlasan ini seringkali disebut sebagai bentuk ibadah yang tertinggi. Sekarang mari kita lihat bagaimana emosi bekerja sebagai energi utama di dalam manifestasi. Yang pertama, emosi positif menguatkan energi manifestasi. Ketika kamu merasa bahagia, merasa percaya diri, dan merasa bersyukur, kamu memancarkan frekuensi yang tinggi. Alam semesta merespon dengan memberikan pengalaman yang selaras dengan frekuensi tersebut. Misalnya, ketika kamu merasa benar-benar bersyukur atas sesuatu yang kecil, kamu sedang membuka pintu untuk hal-hal yang lebih besar. Yang kedua, emosi negatif menjadi blok energi. Sebaliknya, emosi seperti rasa takut, rasa marah, rasa cemas memancarkan frekuensi rendah. Ini seperti mengirim sinyal yang tidak jelas ke alam semesta ini, sehingga hasilnya pun menjadi tidak sesuai dengan harapan kamu. Yang ketiga, fungsi emosi sebagai kompas. Emosi Anda juga berfungsi sebagai kompas. Jika kamu merasa tidak nyaman atau merasa gelisah, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, entah itu pola pikir, entah itu keyakinan, atau tindakan kamu. Sebaliknya, jika kamu merasa damai dan antusias, itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Yang keempat adalah visualisasi dengan emosi. Visualisasi tanpa emosi hanyalah gambaran kosong. Jadi ketika kamu membayangkan tujuan kamu tercapai, tambahkanlah emosi seperti kebahagiaan dan rasa syukur. Ini menciptakan energi yang kuat, menarik manifestasi untuk terjadi dengan lebih cepat. Neuroscience menunjukkan bahwa otak sulit membedakan antara pengalaman yang nyata dan yang divisualisasikan dengan emosi yang kuat. Dalam ajaran ketuhanan, emosi seringkali disebut sebagai elemen yang memperkuat doa. Doa yang disertai keikhlasan, rasa syukur, dan keyakinan jauh lebih kuat dibandingkan doa yang berupa kata-kata. Dalam kitab suci misalnya, ada konsep bahwa Tuhan tidak akan mengubah nasib seseorang sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Hati adalah pusat emosi. Ketika hati kita dipenuhi dengan cinta, rasa syukur, dan keyakinan kepada Tuhan, energi itu menarik keberkahan dari segala arah. Dari sisi lain, emosi negatif seperti ketakutan dan keraguan seringkali mencerminkan kekurangan iman. Jika kamu berdoa dengan rasa takut dan keraguan, itu seperti meminta sesuatu sambil tidak percaya bahwa Tuhan mampu memberikannya. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan emosi kita secara efektif untuk manifestasi? Berikut ini adalah beberapa langkah yang bisa kamu lakukan. Yang pertama,
Kenali dan terima emosi kamu. Jangan melawan emosi negatif. Alih-alih akui saja keberadaannya. Cari tahu apa yang menyebabkannya. Dengan menerima emosi itu, kamu mulai melepaskan energi negatif tersebut. Yang kedua, latihlah syukur setiap hari. Syukur adalah emosi dengan frekuensi tertinggi. Setiap pagi atau sebelum tidur, luangkan waktu untuk mengingat 3 hal yang kamu syukuri hari. Ini membantu kamu untuk memulai dan mengakhiri hari dengan energi yang positif. Yang ketiga, gunakan teknik pernapasan untuk menenangkan emosi negatif. Ketika kamu merasa cemas atau marah, tarik napas dalam-dalam selama berapa menit. Ini membantu menenangkan sistem saraf kamu dan mengembalikan fokus pada energi yang positif. Yang keempat, tambahkan emosi pada visualisasi kamu. Bayangkan tujuan kamu sudah tercapai dengan sangat detail dan tambahkan perasaan bahagianya itu seperti apa, rasa syukurnya dan rasa cintanya. Rasakan seolah-olah tujuan itu sudah menjadi kenyataan. Yang kelima, doa dengan keikhlasan dan keyakinan. Ketika kamu berdoa, libatkanlah emosi sepenuhnya. Percayalah bahwa Tuhan mendengar doa kamu dan bahwa doa tersebut sudah dijawab. Teman-teman, emosi adalah kekuatan yang sangat besar di dalam manifestasi. Ketika kita belajar mengenali, mengelola, dan memanfaatkan emosi kita tidak hanya menciptakan kehidupan yang lebih berlimpah, tetapi juga jauh lebih damai dan penuh makna. Ingatlah, emosi adalah energi. Pilih untuk memancarkan energi positif setiap hari dan lihatlah bagaimana keajaiban mulai terjadi di dalam hidup kamu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan dengan teman-teman kamu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu ingat, kamu adalah pencipta kehidupan kamu sendiri.